Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 9 Desember 2022, saya akan menyampaikan masih kelanjutan yang kemarin, yaitu tentang sapi potong. Jadi tentang program pengemukan sapi potong ini secara umum gitu. Jadi artinya nanti biar menjadi pengetahuan. Jadi kemarin saya sudah bicara sedikit secara umumnya, garis besarnya. Jadi variabel apa saja yang mempengaruhi hasil sebuah produksi. Nah mulai sekarang saya akan membahas rumusnya dulu. Silahkan Bu Is nulis biar ini ya, saya terangkan. Jadi dari produktivitas P sama dengan G plus E akan saya bahas dari genetik dulu, dari bibit. Nah, jadi rumus produksi itu kan P sama dengan G plus E. Nah, ini garis besar dulu, ini kan P sama dengan G plus E. Ini genetik atau bibit, ini environment atau lingkungan atau tata laksana atau perlakuan kita terhadap sebuah produksi. Saya ulang kembali. Jadi ini memegang peran 30%, ini memegang peran 70%. Nah, 70% lagi nanti dibagi lagi. Ini ada pakan nomor 1. Ini pakannya 70% sendiri. Kemudian nanti ada kandang. Kemudian ini baru kesehatan. Nah, kandang ini antara 20 sampai 25%, kesehatan baru 5 sampai 10%. Sebenarnya kesehatan paling kecil. Ini pada kesempatan hari ini saya akan membahas masalah jadi genetik dulu. Nah, jadi kita genetik itu berarti pemilihan bibit. Nah, jadi kalau contoh untuk sapi itu seakan-akan bangsa-bangsa sapi. Jadi bangsa sapi itu ada 2, yaitu satu bangsa dari Eropa. Nah, contoh bangsa Eropa itu, contohnya kalau sapi potong itu contohnya limusin, kemudian Angus yang warna hitam Angus, kemudian mereka ada perkawinan dengan yang Asia, berangus, ada Angus. Jadi ada Angus, ada berangus. Kalau berangus itu Brahman Angus. Jadi kombinasi sapi Brahman sama Angus menjadilah berangus. Kemudian simental, limusin, Angus itu masuk dari Eropa. Cuma kalau berangus itu tidak murni Eropa karena itu perkawinan dari Asia, yaitu ada Brahmannya. Itu yang dari Eropa. Nah, cuman kalau jenis simental tulisannya kalau nggak salah begini, simental. Nah, simental, limusin begini, limusin. Ya. Nah, jadi ada simental, ada ini jenis sapi potong dari Eropa, artinya dari daerah iklim subtropis. Nah, kemudian ada lagi bangsa dari Asia yang paling terkenal dari India, yaitu contohnya apa? Contoh Brahman. Ini memang juga Brahmana itu kan ahli agama, kiainya orang Hindu kan Brahmana, jadi nama sapi. Kenapa? Tapi jangan ketawa karena sapi di India itu memang dewa, maka namanya Brahman, memang disembah. Sapi itu, untung kita alhamdulillah dalam artian tidak menyembah sapi gitu ya. Jadi sapi ini dia dihormati, disembah, dianggap dewa, maka namanya Brahman. Ini dari India. Kemudian ada lagi ongol. Ongol itu semua tipe sapi dari Asia itu hampir semuanya ada punuknya. Nah itu berarti kalau Brahman sama ongol ini bentuknya mirip, cuma hanya beda warna. Kalau Brahman ini warnanya abu-abu kehitaman, kalau ongol ini warnanya putih. Cuman kalau dari segi kualitas pertumbuhan menang Brahman. Kalau kualitas pertumbuhan, tetapi kalau kualitas daging menang ongol. Nah nanti akhirnya kan menyebar diantaranya sampailah ke
ke Australia. Ke Australia itu kawinlah Brahman sama Simmental sama Limousin, kawinlah sama Angus dan sebagainya. Itulah yang akhirnya menjadi sapi BX, Brahman Cross. Jadi kawin dengan apapun. Jadi sapi dari Australia itu perkawinan sapi Asia sama sapi Eropa. Jadi Asia itu tropis, kalau Eropa itu subtropis. Jadi dingin sama panas. Jadilah BX, Brahman Cross, itu paham ya, saya BX itu. Nah, kemudian sampailah ke Indonesia. Ada nanti akhirnya kawinlah sapi ongol ini dengan lokal. Akhirnya menjadi sapi apa? Sapi PO, peranaan ongol. Warnanya masih putih tapi warna namanya PO, Brahman ongol. Bukan PO, peranaan ongol. PO itu peranaan ongol. Ini juga menang dari kualitas sama daya tahan. Menangnya sapi asal Asia, contoh PO ya, ini makanannya asal-asal juga hidup, tidak mudah sakit. Keuntungannya itu aja. Cuman pertumbuhannya lambat. Ini biar jadi pengetahuan ya. Cuman pertumbuhannya lambat. Cuman dia makanya kan di daerah panas, contoh di daerah Jawa yang tandus itu banyak sapi PO. Kenapa? Dia kuat. Kalau seandainya contoh daerah Gunung Kidul, Wonogiri dikasih sapi Brahman Simmental, Limousin, nggak akan kuat. Kenapa? Karena dia dari daerah dingin, kemudian makanannya juga manja, hijauan banyak. Ini nggak ada hijauan, makanannya hanya jerami. Yang kuat adalah ini nanti itu pengetahuan. Jadi kalau daerahnya seperti apa? Daerahnya ya rumput susah apa ya udah sapinya sapi yang PO. Kalau ongol, jadi kalau cari ongol asli di Indonesia sudah susah. Rata-rata semuanya adalah PO, peranaan ongol. Nah kemudian cari Brahman asli juga udah susah, adanya BX itu, Brahman Cross, ya ada Brahman kawin sama apapun itu, udah jadi nggak ada, paham ya. Kemudian ada yang di Indonesia asli, itu contoh sapi Bali. Sapi Bali itu yang warnanya agak hitam, pantatnya warnanya putih, tahu ya? Nanti di browsing sendiri. Jadi sapi Bali itu warnanya seperti Brahman gitu warnanya. Kalau hitam sekali sih enggak ya, jadi abu-abu gitu. Jadi gimana ya, warna pokoknya kayak Brahman. Jadi hitam tidak, coklat tidak. Nanti ciri khasnya adalah bokongnya itu nanti ada. Jadi di bokongnya itu ada warna putih. Itu namanya sapi Bali. Jadi biar tahu bangsa-bangsa sapi. Nah, setelah itu ada lagi ada sapi Madura. Kalau sapi Madura warnanya cenderung coklat kemerahan, kecil-kecil, coklat kemerahan itu kalau sapi Madura. Kalau fisiknya masih lebih kelihatan besar sapi Bali. Madura lebih kecil tapi lebih kenceng gitu. Karena memang sapi karapan itu memang asli bangsa Madura. Nah, ini sapi Bali sama sapi Madura ini kualitas dagingnya adalah nomor 1 kualitas daging. Cuma pertumbuhannya lambat, pertumbuhannya hanya 0,4 sampai katakanlah 0,8 itu sudah hebat. Sampai kalau hebat memeliharanya sampai 1 kilo. Tapi antara sapi Bali sama sapi Madura pertumbuhannya masih menang sapi Bali, masih menang sapi Bali. Nanti ada lagi sapi SO. Ini SO namanya Sumbawa Ongol. Jadi biar tahu bangsa-bangsa sapi. Ada Sumbawa Ongol. Kalau Sumbawa Ongol ini sapinya itu ya persis kayak sapi PO. Hanya bedanya ada abunya sedikit. Paham ya? Jadi mirip Brahman, tapi bukan Brahman. Jadi kalau Sumbawa Ongol itu persis kayak sapi Jawa PO itu. Kalau PO-nya Jawa kan kelihatan putih sekali, putih mulus gitu. Nah, itu kemudian kalau sapi Sumbawa Ongol bentuknya persis sapi PO itu, cuman warnanya putihnya ada sedikit berbau keabu-abuan, hampir mirip dengan sapi Bali. Jadi warnanya mirip kulitnya sapi Bali, tetapi bentuknya adalah sapi PO. Itu namanya Sumbawa Ongol, sapi SO. Nah, kalau pertumbuhan SO ini lebih hebat dibandingkan PO.
Ini kita genetik nanti kita bahas dulu tentang bangsa-bangsa sapi dulu ya. Jadi biar kalau tanya jawab silahkan tanya jawab apa nanti kan untuk pengetahuan. Ini masih sekitar sapi saya potong yang artinya yang biasa berkembang di Indonesia. Ini saya ulang lagi. Nah kembali ke atas saya kalau sapi potong asal Eropa ini plus minusnya begini. Contoh Limousin Simmental itu plusnya adalah ADG atau pertumbuhan badannya bagus ya. Itu dia bisa katakanlah kalau populasi nggak banyak minimal 1,7 sampai 2,2 itu bisa mencapai per hari ini. Sapi Simmental Limousin ini asal makanannya seperti yang saya sampaikan ya. Jadi rumput 10% kali berat badan, konsentrat 2% itu seperti itu. Cuman kelemahannya tulang, dia tulangnya besar. Semua sapi Eropa yang namanya orang Eropa tulangnya besar. Kemudian karkas dia kalah. Jadi karkas dia rata-rata maksimal 50, 51, kadang di bawah itu 49, 48 karkasnya gitu. Itu kalau sapi Simmental Limousin. Nah, tapi kalau berangus udah bagus karena apa? Dia udah kombinasi dengan angus. Kalau yang sapi ini ya paham ya kalau untuk sapi berangus ya itu paham. Kalau Eropa kurang seperti itu. Jadi menang pertumbuhan, kemudian daya tahan tubuhnya. Kalau untuk tinggal di Asia tidak sehebat sapi Asia. Nah, kemudian sapi Brahman, sekarang sapi Brahman. Kalau Brahman ini hebat. Brahman ini juga artinya hanya di bawahnya Simmental Limousin sedikit. Dia ADG-nya dia juga nyampe 1,3 minimal. Dia akan bisa mencapai 1,7 rata-rata itu kuat kalau Brahman. Brahman ya, jadi yang warnanya abu-abu karena memang badannya besar. Orang India lah. Asia tapi India kan gagah-gagah. Itulah Tuhan menciptakan biasa sama itu hewannya begitu. Kemudian manusianya juga begitu. Kalau Brahman bentuknya bagus. Nah, ongol juga sama. Kalau ongol asli itu sama kayak Brahman. Cuman dia masih ongol di bawahnya Brahman. Kalau udah jadi PO itu jadi rendah. Di PO itu kalau di lokal-lokal di Jawa itu paling ya pertumbuhannya dia rata-rata 0,5, 0,6. Kalau intensif dia 1,2 sampai 1,3 kilo per hari itu PO. Tapi kalau standar dia hanya di beras standar dia 0,5, 0,6, hebat-hebatnya 0,8 itu sapi PO. Nah, kemudian kembali lagi kalau sapi tadi sapi Bali, saya Bali ini agak menang. Dibandingkan saya Madura, saya Bali ini ADG-nya dia bisa di atas rata 0,6. Kalau agak digenjot dia bisa tembus 1,1, 1,3 saya Bali. 1,3 bisa selama dengan perlakuan yang bagus itu sapi Bali. Nah, kemudian kalau untuk sapi Madura ini paling berat. Saya Madura itu 0,4. Jadi ngetop-ngetopnya ya 0,8, 1 kilo tuh ya susah tercapai. Atau 0,4, jadi cuma tapi ya makannya juga tidak banyak. Jadi tapi kalau bicara bisnis ya sama-sama aja, karena makannya tidak banyak, makannya sembarangan murahan, jadinya sedikit ya wajar kan. Nah, contoh kalau dihitung rasio matematika begini, contoh ini saya Bali, sapi Madura beratnya cuma 0,4, tapi makanannya cuma jerami sama air. Nah, jerami dia anggap aja beratnya kan dia kalau bakalan kan dia kecil cuma 250-an. Nah, makanannya cuma jerami dia paling makan 5 kilo jerami. Kalau diuangkan cuma 200 rupiah. Ya. Berapa 1.000 rupiah berarti? Ya. Nah, itu cuma modal anggap aja cuma 2.000 rupiah. Nah, kalau 0,4 daging, 0,4 kilo daging hidup dikalikan berat hidup hari ini sekarang sekitar 50 sampai 60 ribu aja, kita udah untung 20 ribu ya. Untung ya kan 20.000 kotor dikurangi 1.000 rupiah, 2.000 rupiah ya tetap untung. Jadi kalau bicara untung ya artinya sama sesuai. Kalau sapi Simmental anggap aja mencapai dia pertumbuhan 2 kilo per hari, berarti kita untung kotornya 2 kilo dikalikan berat hidup 50.000 berarti 100.000. Nah, kemudian modalnya konsentrat dia kalau anggap ada bobot 300 kilo 10 kilo konsentrat. 10 kilo konsentrat dikalikan harga 3.000, 30.000 ya. Kemudian setelah itu rumput 500 rupiah dikalikan 30 kilo lagi 15.000, berarti ketemunya adalah 55.000 ya. Nah, ketemu 55.000, untungnya 100.000, berarti
45.000 bersih, tapi dengan modal berapa? Dengan modal 55.000 dapat 45.000. Kalau sapi Bali modal Rp5.000, untung Rp20.000, yang pilih untung Rp20.000 ya modal. Itu menangnya sapi simental, menangnya sapi Asia di situ. Jadi makanannya asal kuat. Yang penting cuman kelemahannya sapi Bali, tapi kalau dari daya tahan tubuh sapi Bali sama-sama Madura itu kuat Madura. Sapi Bali ini kelemahannya kalau perjalanan diare selesai dia. Sama SO sama. Sapi Bali sama sapi Sumbawa Ongol ini kelemahannya kalau dia perjalanan kan itu agak jauh ya. Itu dia punya kelemahannya kalau diare segera tidak ditangani rata mati, itu Bali kelemahannya. Kalau Madura relatif lebih kuat. Itu Madura lebih kuat. Nah, kemudian kita sampai apa lagi ya? Ongol, Brahman, Madura, SO udah, PO udah, terus kemudian Sumbawa Ongol udah ya, Sumbawa Ongol udah. Nah, kemudian ini tak kasih kelebihan lagi sapi Sumbawa Ongol. Sumbawa Ongol ini kalau untuk reproduksi, untuk katakanlah perkembangbiakan ini paling bagus untuk sapi lokal. Jadi contoh kalau kita punya 10 betina sapi Sumbawa, ada 1 ekor jantan, ini hampir semuanya bunting. Jadi tingkat fertilitasnya ini sapi SO ini paling bagus. Jadi kalau untuk reproduksi ini paling bagus Sumbawa. Kemudian masih ingat lagi ada lagi sapi Kupang. Mau ingat, sapi Kupang ini sama dengan sapi Bali. Kupang itu NTT kan ya. Nah, ini kalau sapi Kupang ini persis sama dengan sapi Bali. Persis, jadi itu hanya satu tempatnya di Bali, satu tempatnya di Kupang. Ini yang lazim di Indonesia. Kemudian apalagi takutnya saya lupa, sapi Kupang. Nah, sapi Kupang juga sama, kelemahannya ini sama SO. Nggak tahu karena daerahnya apa, nggak tahu. Jadi ini kelemahannya kalau sampai sini diare rata-rata nggak tertolong. Ini kelemahannya sapi Kupang. Makanya kalau obat ini kalau kita melihara sapi Kupang, sapi Bali, sapi SO ini harus sedia sulfatrim sama multivit. Itu rata-rata di sana. Saya karena dulu banyak nanganin saya. Alhamdulillah berhasil semua. Itu berarti sulfatrim harus siap sedia sama multivit. Nah, sama multivit ini harus siap sedia. Nah, kemudian ini agak galak ini. Sapi-sapi dari semuanya galak ini. Sapi Madura, kalau sapi Bali enggak terlalu galak. Paling galak Madura. Sapi Kupang juga galak. Kalau sapi Bali enggak terlalu galak. Masih galak sapi Madura sama sapi Kupang. Nah, kemudian kalau sapi SO juga tidak terlalu galak. Nah, kalau perlakuannya kalau sapi Kupang ini kalau datang yang galak biar katakanlah dia silent tidak berbahaya gitu ya memang harus disuntik dengan contohnya disuntik dengan progen gitu ya. Jadi untuk menekan libido. Yang penting nanti kan secara kasmafet istilahnya 21 hari itu kan onsetnya kan kurang lebih kan obat itu kan kurang lebih kan 60 hari. Jadi sebelum 100 hari itu baru dipotong itu aman untuk kesehatan. Jadi suntik sampai datang udah sehat, suntik dengan contohnya progen, kemudian kita menyembelihnya setelah 100 hari itu aman. Jadi ini perlakuan sapi Kupang karena saya alhamdulillah pernah menangani semua jenis sapi ini saya pernah. Kalau sapi-sapi yang model limusin sementara ini saya malah di peternakan rakyat, tapi kalau yang SO, Bali, Kupang ini saya bahas di peternakan kok Steady Feedlot. Jadi sekarang jadi demikian ya. Jadi pertemuan sekarang kita menyampaikan materi tentang genetik dulu. Genetik juga sudah jadi materi kan, jadi tentang bangsa-bangsa sapi potong yang ada di Indonesia. Jadi minimal kita tahu plus minusnya sapi yang ada di Indonesia ini yang untuk tipe sapi potong itu apa saja sudah saya terangkan, semoga menjadi pengetahuan. Jadi nanti ketika katakanlah kita menyampaikan ke peternak itu kita bisa mengarahkan dengan ilmu pengetahuan baik kelebihannya maupun kekurangannya. Demikian kuliah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.